Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Itu ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini udah bingung ta. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dia jawab, "Wah, bingung sedanten. Wah, sewenang itu iso turu deh." Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madekman ke salat terus. Maksudnya lah madekman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang pada sana elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah, tapi dekne gak ngerti nak Indonesia aku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener mbek batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam itu gak bangga. Ya, surga ngimami wangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Mantik man ke salat terus wong ono gajine. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mulane kula nu nggih bingung saiki hafid mulai digaji, ustad digaji. Kula nggih bingung ngerti takoki. Kula berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Kula ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan, muni ra setuju wong hafid metu dhuwit kok ora oleh. Aku yang mending ngene, wong alim ra iso mikir donya, mending ngono ta jawab. Itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku ya jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit ku yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kula nu wong keramat untuk gaji, untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat bojone cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita wakisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Lho kok setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju ta? Ndak. Terus ki setuju. Hafid ra duwe.
Mungkin ya angel, jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolokan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa, mujma'alah. Itu gejolak-gejolokannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar. Karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Madinah. Mimbainihim itu orang-orang keren Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro. Sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya madhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah kanca. Karena duitmu cukup, nah ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang bagus. Kandani nak adzan jo banter-banter, ngerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak wis teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame, maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biyanter. Tapi ranggo sound system wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ngrameni lah, intinya sing ngrameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdullah min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar Abdullah min Umar. Kalau nak dulu jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya.
Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, ya, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jari Nabi Ibrahim? Yo nak kowe njuk tolong tak tolong. Ndak saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluke. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran ora usah kondo kowe wis pirsa. Artine ngene lho, padha kekasih pangeran ya bantah-bantahan aja jenenge wong maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mulane ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mbek Nabi situ. Ibrahim biasa wae. Mulane ki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa? Takoki marbuka, kula guru TPQ. Oh. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malah kali. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran. Gusti, malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid kok takoki marbuka. Akhirnya pengiran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid kok takoki. Sesuai kanjeng Nabi pisan takoki, "Waman Nabi uga." Pala perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya takoki ku Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti pilih-pilih. Nah, angger wong ngono kanjeng Nabi kena pisan. Terus kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi uka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya ngruwung disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane anggere wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nah kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafan. Umar mati kabundut ditunggu nih bedene minta kasaf kan. Tawanan. Umar tangi turu tangi ke kuburan sewante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril qoli kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, Sayyidina Ali kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa? Buar mungkin akhir pacak kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah.
Mungkar nakir mulai mikir, waduh, iki piye. Urung nyentak wis disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Kowe roh aku. Wah, aku sing biasa gue jalalan ngalor idul. Jebule jare mungkar nakir, "Ayo jajal waca." Ya repot. Siapa ya? Kan gowo tok, ora kon maca. Kan mau gowo tok. Akhir mungkar nakir nangis ning pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, aja prosedur nemen-nemen wae nek ketemu kekasihku aja garang nemen-nemen. Semenjak itu sudah ndak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim wis tetep dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ning ado-ado rapati rahab gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik enggak? Banyak. Padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisimun.